Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Proximity akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, yang beranggotakan Rizal Gadrianto, Muhammad Ilham Nursyawal, Rosyid Amrullah, Reza Dwi Andrianto, Olaza Aurora Syafira. Next. Nah, yang di sini problem yang diangkat memahami dengan lebih mendalam masalah yang dialami pengguna. Next. Kemudian ada cara mendapatkan problem. Next. Nah, dari research, metode yang kami gunakan adalah metode behavioral atau what people do, di mana mempelajari perilaku manusia atau perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari yang lebih lanjut menjadi kebiasaan. Di sini kami menggunakan riset melalui survei dengan media Google Form, dikarenakan Google Form sangat mudah digunakan bahkan bagi orang yang tidak memiliki kemampuan teknologi tinggi. Formulir dapat dengan mudah dibuat dan disesuaikan dengan kebutuhan riset yang memudahkan dalam menganalisis data. Sini dari target partisipan dengan user dengan umur 17 sampai 30 tahun 100% dengan total user 17 sampai 35 tahun dan profesi 17% total mahasiswa dan yang terakhir tertarik bercocok tanam ada 70% dengan total iya hasilnya. Nah, kemudian ada problem-problemnya yang dimana problem pertama belum cukup media yang menyediakan cara bagaimana bercocok tanam di rumah yang tepat dan efektif. Kemudian ada problem kedua, banyak jenis tanaman rumahan dengan cara penanaman yang berbeda. Kemudian Rosyid bisa dilanjutkan. Baik, dengan problem ketiga, kita tidak mengetahui apa yang perlu dipersiapkan untuk memulai bercocok tanam. Masalah yang keempat, kurangnya pengetahuan akan kapan tanaman itu harus dipanen atau diberi nutrisi. Yang terakhir, jadwal yang nggak jelas membuat tanaman tidak berkembang sesuai yang diinginkan. Next. Nah, masalah ini dapat menghambat minat dan kemampuan orang untuk mengembangkan kegiatan bercocok tanam di rumah yang dapat berdampak negatif pada kesehatan dan lingkungan. Nah, ada 4 poin dari permasalahan ini. Yang pertama, kurangnya pemahaman langkah-langkah atau cara menanam. Yang kedua, tanaman yang terkena penyakit dan tiba-tiba layu. Ketiga, kurangnya paham obat yang cocok untuk tanaman. Yang keempat, biasanya yang lahan yang terbatas. Nah, untuk pembuatan user persona sini ada 5 poin. Yang pertama, kita melakukan riset secara menyeluruh. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi yang relevan dari sumber-sumber yang diperoleh dari survei. Yang ketiga, kita identifikasi informasi seperti usia, pekerjaan, minat, kebiasaan, dan motivasi yang sudah kita lakukan. Yang keempat, kita kelompokkan yang tadi partisipannya, kita pengguna potensial menjadi segmen berdasarkan kesamaan karakteristik, preferensi, atau perilaku mereka. Yang terakhir, membuat profil user persona. Nah, ini untuk, contoh user personanya, Noval Arif, umur 18 tahun, lokasinya Indonesia, dan juga ada tentang dari Noval, latar belakangnya, yang, disebutkan Noval adalah seorang mahasiswa yang goals-nya memulai bercocok tanam di rumah dengan mudah dan praktis tanpa mengalami hambatan. Dan juga, kita ada Andi Uswati yang berlatar belakang karyawan swasta, yang goals-nya adalah mengetahui kondisi permasalahan pada tanamannya dengan cepat menemukan solusinya. Setelah itu dijelaskan oleh rekan saya ide dan solusi yang diusulkan. Oke, selanjutnya ada ide dan solusi yang diusulkan. Next, yang pertama ada problem statement. Problem statement-nya yaitu mendefinisikan masalah terkait orang yang tertarik berkebun, tetapi kurang memiliki pengetahuan yang kurang dan sumber daya yang kurang untuk memulai dan memelihara tanaman yang sukses. Selain itu, sulitnya mengatur jadwal dapat mempersulit untuk merealisasikan waktu dan perhatian yang diperlukan untuk tanaman mereka. Next, lalu ada vision statement.
Aplikasi bercocok tanam bertujuan untuk memberdayakan individu untuk menanam produk segar mereka sendiri dengan mudah dan efisien. Tujuannya adalah memberi pengguna pengetahuan, alat, dan dukungan komunitas yang diperlukan untuk membuat dan memelihara taman dengan baik. Next. Selanjutnya ada Ido Solusi. Aplikasi ini akan membuat fitur yang diantaranya pertama ada tutorial cara menanam tanaman secara detail, kedua ada pendeteksi penyakit pada tanaman, ketiga ada monitoring tanaman seperti reminder, lalu keempat ada diskusi sama user seperti forum, lalu kelima ada cara merawat tanaman, dan yang terakhir ada marketplace untuk membeli alat atau bahan dan obat untuk tanaman. Next. Nah, selanjutnya ada high fidelity design prototype-nya, bisa dilihat. Next. Ya, bisa. Selanjutnya ada usability testing yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk usability testing adalah next. Jadi yang pertama kita ada metrik yang ingin diukur. Yang pertama adalah usability goals, yaitu efisiensi penggunaan aplikasi, kepuasan pengguna, waktu yang diperlukan pada setiap step, dan tingkat kesalahan pengguna. Untuk user experience goals, kepuasan pengguna, keterlibatan pengguna, dan pemahaman pengguna terhadap fitur aplikasi. Selanjutnya, untuk teknis pengujian, yang pertama, peserta akan diberikan link untuk mengakses Mesh Design. Setiap peserta akan diberi waktu sekitar 10-20 menit untuk menjalankan skenario task dan mengeksplorasi aplikasi. Yang ketiga, peserta akan diminta untuk mengisi kuesioner setelah menyelesaikan tugas dan memberikan umpan balik verbal terhadap pengalaman mereka. Yang selanjutnya, pengamatan dan catatan akan dibuat selama sesi pengujian. Dan yang terakhir, pengujian akan direkam dengan izin peserta untuk referensi dan analisis lebih lanjut. Selanjutnya, berikut ini adalah hasil tes dari task pertama, yaitu memulai menanam tanaman. Untuk direct suksesnya sebesar 100%, mission unfinished 0%, namun di sini ada misclick rate sebesar 20% dan average duration-nya hanya 27,4 second. Selanjutnya, untuk task 2 mengerjakan task tanaman, direct sukses 100%, mission unfinished 0%, misclick hanya 9,1%, dan average duration hanya 7,2 second. Selanjutnya, untuk task 3 scan kondisi tanaman, direct sukses 100%, mission unfinished 0%, misclick 16,7%, dan untuk waktu 10,2 second. Selanjutnya, task 4 untuk bertanya ke forum. Direct sukses 100%, mission unfinished 0%, misclick 9,1%, dan average duration 15,3 second. Untuk next demonya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prototype dari aplikasi yang telah kami buat sebelumnya, yaitu bertanam. Di sini merupakan bagian splash screen. Lalu akan terdapat 3 buah halaman onboarding yang menjelaskan tentang keunggulan atau fitur dari aplikasi. Setelah itu akan ada halaman login. Jika belum punya akun, maka bisa klik daftar sekarang. Setelah melengkapi beberapa form yang disediakan, user juga bisa mengklik daftar dan akan ada verifikasi akun untuk pendaftaran. Jika sudah, maka akan dibalikan ke halaman login dan mengisi email serta kata sandi yang telah terdaftar. Berikut adalah halaman homepage atau beranda dari aplikasi yang telah kami buat. Terdapat search bar, progres tanaman, dan riwayat deteksi. Untuk yang pertama, kami akan mendemokan tentang task yang pertama, yaitu mencoba menanam tanaman. Di sini kita bisa mencari tanaman. Kita bisa mengetikkan misalnya timun, akan muncul. Lalu ketika kita klik akan ada beberapa informasi seperti persiapan alat bahan yang diperlukan untuk menanam tanaman ini, seperti benih timun, tanah, dan lainnya. Lalu kita checklist untuk melanjutkan ke tahap yang berikutnya. Lalu kita mulai tanam. Maka di sini akan ada progres tanaman atau langkah-langkah cara menanam timun berdasarkan suatu hari yang telah ditetapkan oleh aplikasi.
Selanjutnya, di sini terdapat marketplace. Tujuan dari marketplace ini adalah menyediakan seperti rekomendasi produk, paket bibit, obat, pupuk, atau lainnya. Di sini ada misalnya barang-barang yang terjual. Lalu untuk mengetahui permasalahan pada tanaman, kita bisa mengklik button scan. Akan muncul sebuah kamera. Di sini kami mencontohkan dengan tanaman terong. Lalu ketika kita scan tanamannya, kita lanjutkan, maka akan muncul informasi dari tanaman terong tersebut, seperti kondisi terkininya seperti buah terserang kumbang daun, kadar air kurang, dan pupuk yang tidak cocok. Untuk detailnya kita bisa drag ke atas, seperti ada rekomendasi obat, karakteristik tanaman, dan cara merawat. Jika tanaman terkena penyakit, maka akan ada rekomendasi obat yang ditampilkan seperti berikut: Nasa, Aero, dan beserta fungsinya dan tempat pembelian produknya. Lalu selanjutnya kami akan mendemokan mengenai forum. Di sini user bisa berdiskusi dengan pengguna lain, seperti membuat pertanyaan pada icon plus, lalu mengisi detail pertanyaan, lalu dikirim ke beranda dari forum. Yang terakhir di halaman profile, di sini mengenai informasi data diri dari pengguna seperti email dan nomor telepon, serta terdapat pesanan jika melakukan pembelian, terdapat riwayat juga, notifikasi, bantuan, hubungi kami, dan kebijakan privasi dari aplikasi. Di sini juga ada tombol button edit yang bisa mengedit profil seperti foto atau lainnya. Setelah itu di sini juga ada button logout untuk keluar dari aplikasi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok proximity, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.